What a wonderful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, tadi sudah dibahas ya. Ternyata yang ikut sudah 27 siswa ya. Nanti sisanya kita usulkan ya. Mungkin karena jaringan juga yang bermasalah. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu ingatkan kembali karena kita sekarang masih belajar secara daring. Jangan lupa selalu patuhi aturan protokol kesehatan ya nak. Memakai masker, jika keluar jaga jarak dengan orang sekitar, kemudian mencuci tangan dan konsumsi vitamin agar kalian tetap selalu sehat ya. Nah, baiklah, kira-kira tampilan yang sudah ditampilkan ini, apakah sudah terlihat bersama kalian? Sudah, oke. Kalau sudah, kita akan belajar tentang materi barisan aritmatika ya. Barisan aritmatika ini ya merupakan materi yang sudah pernah kalian dapat pada waktu kalian SMP ya. Tapi di sini kita akan belajar kembali ya tentang materinya. Yang pertama kita akan membahas tentang berpikir positif terlebih dahulu nah ya. Jadi berpikir positif kita dalam belajar itu harus selalu berpikir positif. Nah, terutama kalau pelajaran matematika karena banyak kan pikirnya negatif. Matematika itu susah. Jadi berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupan kalian. Jadi tidak peduli seberapa susah soal itu. Kalian harus berpikir positif, kalian harus bisa mengerjakannya. Nah, kemudian jika orang tidak percaya betapa sederhananya matematika, itu karena mereka tidak menyadari betapa rumitnya hidup. Jadi pengalaman hidup jauh lebih rumit dibandingkan dengan pelajaran matematika. Nah, terkadang ya matematika yang rumit jawabannya itu sederhana. Ya, jadi kalian berpikir negatif, maka yang tadinya mudah jadi susah. Jadi harus berpikir positif. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi pembelajaran kita hari ini diharapkan mengikuti pembelajaran hari ini dengan model dengan diskusi. Ya, jadi kita melakukan diskusi kelompok model kita classroom. Jadi kita menggunakan tadi sudah digunakan di rumah ajarnya lebar, kemudian sekarang kita menggunakan Zoom. Ya. Memiliki aplikasi Zoom meeting. Jadi kalian diharapkan dapat menentukan suku TM barisan matematika, menghitung suku TM-nya barisan matematika, dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan matematika. Ya, dengan menunjukkan ini nanti kita kan punya kelompok rasa ingin tahu, kemampuan bekerja sama, disiplin dalam belajar, dan ketelitian dalam mengumpulkan data. Jadi di hasil nanti kita ada soal, jadi kalian diharapkan lebih teliti dalam mengumpulkan data dengan manfaat kita belajar materi ini. Sebenarnya secara umum belajar itu banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari banyak. Nah, salah satunya untuk belajar kita menggunakan manfaatnya adalah untuk pertumbuhan penduduk. Menghitung pertumbuhan penduduk itu dengan barisan dan deret matematika dan geometri. Kemudian menghitung banyaknya uang yang akan ditabung. Kan? Jadi ini kalau seandainya kamu nabung di bank itu tabungan awal kalian misalnya 200.000, ya bukan pas kamu nabung, maka kalian bisa memperkirakan berapa tabungan kalian beberapa bulan ke depan. Kalau besar yang akan kalian tabungkan beberapa bulan ke depan, jumlahnya bisa, besarnya juga bisa. Nah, pada menjadi bisnis itu kita bisa memperkirakan keuntungan. Ya, pada keuntungan, biasanya keuntungan ini ada di pelajaran kimia atau fisika ya. Nah, kemudian menghitung bunga minimum pinjaman di bank itu bisa kita hitung dengan cara materi kita bahasa matematika. Kemudian kalau kalian mau kredit mobil, motor, ya masih banyak lagi manfaat yang tidak bisa disebutkan satu persatu ya. Oke, nah jadi garis besar kegiatan kita hari ini. Hari ini kita akan belajar materi barisan dan deret matematika. Lebih ditekankan ke barisan aritmatika. Kegiatan kita itu secara kelompok. Nanti kalian akan berbagi
ke dalam kelompok-kelompok pada breakout group ya, dipandu lembar kerja peserta didik yang sudah diberikan kemarin malam. Kemudian agenda yang saya lakukan itu pertama, kalian mengumpulkan informasi pada satu kategori, mengumpulkan informasi, bertukar informasi, menyelesaikan masalah dalam kerja LKPD, ya. Kemudian mempresentasikan hasil kerja kelompok, kemudian menyimpulkan. Jadi kalian nanti salah satu program kelompok disuruh untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Lalu kalian simpulkan, kita simpul bersama-sama. Jadi kalian menyimpulkan, lalu nanti dibantu kita simpulkan bersama-sama. Kemudian ada latihan soal-soal yang akan kalian kerjakan ya di dalam Zoom nanti. Kemudian terakhir itu evaluasi individu ya pada Google Form dan video praktik. Video praktik itu adalah kalian disuruh membuat keterampilan dalam bentuk video menyelesaikan soal. Ya. Sekarang untuk mengingat materi yang lalu, mengingat materi yang lalu ya. Jadi di sini ada gambar, ini gambar satu lagi. Ini ada dua gambar, ya. Ditanya apa perbedaan dua gambar di bawah ini? Dilihat dari polanya. Ada yang bisa jawab? Kalau yang atas itu ganjil, Bu. Yang atas ganjil, yang bawah Persegi atau kuadrat. yang bawah persegi atau kuadrat. Kalau dilihat dari polanya, Nak? Kalau yang pertama perbedaannya sama, dan gambar yang kedua atau yang di bawah itu perbedaannya berbeda. Ya, oke, yang di atas perbedaannya sama, selisihnya sama. Oke, kita lihat selisihnya. Ya, selisihnya dari 1 ke 3, 2, 3 ke 5, 2, 5 ke 7, 2. Jadi sama ya. Kemudian yang bawah selisihnya tidak sama. 1 ke 4, 3, 4 ke 9, 5, 9 ke 16, 7 tidak sama ya. Nah, jadi secara pola yang atas ini sama selisihnya, yang bawah ini beda selisihnya. Selanjutnya, gambar apa ini? Speedometer, ada motor ya. Kalau kalian perhatikan baik-baik di motor itu ada speedometer yang untuk mengukur kecepatan kalian ya. Kecepatan kalian dalam bermotor ya. Nah, kecepatan kalian ini kan perhatikan baik-baik. Apa pada speedometer? Apa yang bisa kalian lihat pada speedometer ini? Angka-angkanya ini untuk apa kira-kira? Speedometer tersebut membentuk barisan aritmatika karena dilihat dari perbedaannya yang sama. Ini membentuk apa tadi? Barisan Barisan aritmatika. aritmatika. Nah, jadi kalau lihat ini 0, 20, 40, 60, 80, 100 dan seterusnya ini. Jadi dia ini lipatan 20, selisihnya 20. Makanya bisa dikategorikan barisan aritmatika. Tadi ada yang menyebutkan barisan aritmatika. Sebelum kita ke barisan aritmatika, Ibu mau tanya, apa itu barisan? Urutan bilangan dengan pola tertentu. Urutan bilangan Dengan pola tertentu. ada lagi yang lain? Sama, Bu. Sama. Jadi, kalau tadi apa itu barisan, sekarang itu apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang memiliki selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Setiap dua suku yang berurutan itu memiliki selisih tetap Yang sama atau konstan. Sekarang kalau kalian menyebutkan itu konstan dan tetap, oke. Nah, sekarang kalau kalian menyebutkan itu konstan dan tetap, sekarang ditanya, Ibu punya 3 gambar, tuh, kelihatan kan gambarnya? Nih, kelihatan. Oke, ada 3 gambar yang disajikan, manakah yang merupakan barisan aritmatika? Gambar 1 dengan gambar 3. Gambar 1 Sama gambar 3, Bu. Kenapa kalian menyebutkan gambar 1, ini gambar 1 dan gambar 3? Kenapa? Karena jumlah selisihnya sama. Karena gambar 1 jumlah selisihnya sama. Karena selisihnya sama. Kenapa? Karena selisihnya sama. Coba kita cek ya. Untuk gambar 1 kita cek. Ini ada orang ya yang berjejer. Mungkin mereka sedang berfoto kan ya. Nih, yang di atas itu 1, yang di bawah itu 2, yang di bawahnya lagi 3, kemudian yang di bawahnya lagi 4. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Ya.
dia selisihnya sama, itu 1. Kemudian gambar yang ketiga, gambar apa ini? Gambar dadu ya. Di dalam dadu ini ada angka 1, yang ke-1, angka 2, kemudian ada angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Kalau kita urutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, selisihnya sama, itu 1. Nah, sekarang yang di tengah. Mengapa gambar ini bukan barisan? Selisihnya beda. Coba kita cek. 1 ke 2. 1, 2 ke 3. 1, 3 ke 5, 2. Nah, tidak sama. 5 ke 8, 3. Tidak sama ya. Jadi selisihnya tidak sama. Nah, kita lanjutkan. Nah, manakah dari bentuk berikut yang merupakan barisan aritmatika? Nah, harus dihal bilangan atau angkanya. Yang A, kenapa ya A? Memiliki selisih min 10 ya, mundur naik 2020, 2010, 2000, mundur dia ya, mundur 10, berarti min 10 selisihnya ya. Kalau dia mundur berarti negatif, kalau dia maju itu berarti positif. Yang B kenapa tidak barisan aritmatika? Kenapa tidak barisan aritmatika ya? Karena dengan kita logaritma itu berbentuk pembalian. Misalnya log 4 log 6 itu berarti log 6 dibagi log 4. oke, ya, dalam logaritma selisih itu kembali ya. Nah, jadi dalam log 6 dikurang log 4 itu sama saja dengan log 6 per 4 dalam logaritma ini. Ya. Log 6 dikurang log 4 ya, itu sama saja dengan log 6 dibagi dengan 4. Nah, yang ini log 8 dikurang log 6, nah selisih 2 supaya berubah ya. Itu sama saja dengan log 8 dibagi dengan log 6. Jadi kalau kita sederhanakan, log 6 per 4 ya tidak sama. Ini tidak sama dengan log 4 per 3. Nah, 6 per 4 ini kalau kita sederhanakan menjadi 3 per 2. Tidak sama ya. Makanya bukan dikategorikan barisan aritmatika. Nah, permasalahan ini ada di dalam LKPD, jadi silakan kalian membahas permasalahan itu pada LKPD kalian, ya. Jadi nanti Ibu buat kalian dalam ruang-ruang khusus. Silakan ditunggu ya. Silakan bahas LKPD-nya masing-masing ya. Kelompok 1 silakan bahas LKPD. Tapi itu adalah suku ke 1 sama dengan U1. Berarti U1 itu sama dengan A kan suku awalnya? Ya. Suku awalnya sama dengan setelah dapat suku awal langsung diberhentiin di bawahnya itu ya? Itu kan buka pintu kan ini 15. Itu kan U1-nya. Jadi U1 sama dengan 15.000. Terus dapat U2-nya? U2 kan 17.500. 17.900. Nah, di U1 Iya. tadi kan 15, jadi ditambah 2.500. 15.000 kan sama dengan U1, jadi U1 ditambah 2.500. Benar. Lanjut. 3. Kalau U3? Itu berapa kalau U3? Serina kemana? Nggak tahu lah dihubungi. Oh, oke, mungkin dia keluar ya. Bagaimana dengan diskusinya kelompok 3? Alhamdulillah lancar. Ya, ada yang mau ditanyakan? Sepertinya kelompok kami sudah ngerti semua, Bu. Jadi nggak ada yang ditanyakan lagi. Oh, alhamdulillah. Oke, silakan lanjutkan ya. Ibu keluar dulu. Ya, Bu. Aku 15.000 ditambah 5.000. Bagaimana diskusinya kelompok 4? Ada yang mau ditanyakan? Ya, belum ada. Belum ada. Belum ada. Ya. Ya, Bu. Kameranya. Nah. Yang masalah 2 itu pakai rumus SN atau UN, Bu? Yang mana? Yang masalah kedua. Masalah yang kedua. Yang ditanyakan apa? Masalah kedua.
Yang ditanyakan Besar ditabungkan. Teza tabungkan, ya. Ya, besar uang teza tabungkan, bukan jumlah uangnya. Jadi kalau dia menukar uang, bukan ya, berarti dia hanya suku ke N-nya. UN-nya. Tadi kan ya, UN-nya berapa UN-nya? Rumus UN apa yang kalian permasalahan pertama? ditambah N sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikali 2.500. Kesimpulan akhir. UN A ditambah N dikurang 1 kali B. Oke, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, pakai rumus itu. Jadi untuk soal nomor, gunakan rumus itu. Ya, tabungan awalnya udah ada. Berapa tabungan awalnya? 200.000 Kemudian setiap bulan bertambah berapa, itu sebagai apa? sebagai beda. Beda ya. Nah, silakan kalian masukkan. Sedangkan pertanyaannya, tentukan besar uang yang harus Reza tabungkan pada bulan ke-12. Berarti M-nya 12. Silakan dijawab. Ya. Tabungan awal. Tinggal masuk rumus itu ya, Bu? Masuk ya, apa? Tinggal masuk ke dalam rumus itu yang A sama B-nya. Ya, benar. A-nya ada, B-nya ada, M-nya ada. Ya, tinggal dihasilkan. Oke, Tinggal silakan dihasilkan. keluar dulu. Halo, Prima, bagaimana diskusinya? Aman, Bu. Bu. Bu, kalau nyari boleh kan pakai rumus yang lain yang Ibu kasih kemarin, rumusnya UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Boleh. Asalkan rumusnya tuh bener kan, Bu? Ya. Ya, Bu. Oke, lanjut Tidak, Bu. ke kelompoknya. Sebentar lagi akan selesai ya. Belum mengunjungi kelompok terakhir belum? Iya, Bu. Iya, Bu. Halo kelompok 6. Halo, Bu. Halo, bagaimana diskusinya, Nak? Gimana ya? Lumayan lah, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Untuk sekarang kayaknya nggak ada, Bu. Untuk sekarang. Bisa dijawab semua? Ya. Yang bisa dulu jawab. Ya, yang belum bisa tanya teman-temannya ya. Siapkan ya, nanti ada yang mau presentasi ya. Ya, Bu. Bisa kita mulai presentasinya? Bisa. Bisa, oke. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bersedia presentasi? Coba kelompok 1, Zahwa. Bisa kira-kira presentasi? Kelompok 1, Zahwa. Ada Zahwa? Silakan presentasi. Itu sama dengan 15.000. Zahwa deketin lagi, Zahwa. Perjalanan 1 kilometer adalah suku kedua. Hubungkan dengan pada saat buka pintu. U2 sama dengan 17.500. U2 sama dengan 15.000 ditambah 2.500. Perjalanan 2 km adalah suku ketiga. U3 hubungkan dengan pada saat perjalanan 1 km dan buka pintu. U3 sama dengan 20.000, U3 sama dengan 17.500 ditambah 2.500, sama dengan U2 ditambah 2.500, sama dengan U1 ditambah 2.500 ditambah 2.500, sama dengan U1 ditambah 5.000. U3 sama dengan 15.000 ditambah 5.000, sama dengan U1 ditambah 5.000. Jadi U3 sama dengan U1 ditambah 2 dikali 2.500. Perjalanan 3 km adalah suku keempat atau U4. Hubungkan dengan pada saat perjalanan 2 km, 1 km, dan buka pintu. U4 sama dengan 22.500. U4 sama dengan 20.000 ditambah 2.500. Sama dengan U3 ditambah 2.500. Sama dengan U2 ditambah 5.000 ditambah 2.500. Sama dengan U1 ditambah 2.500 ditambah 2.500 ditambah 2.500. U4 sama dengan U1 ditambah 3 dikali 2.500. U4 sama dengan 17.500 ditambah 5.000. Sama dengan U2 ditambah 5.000, sama dengan U1 ditambah 2.500 ditambah 2.500, U4 sama dengan 15.000 ditambah 7.500, sama dengan U1 ditambah 7.500, sama dengan U1 ditambah 2.500 ditambah 2.500,
ditambah 2.500 tambah 2.500. U4 sama dengan U1 ditambah 3 dikali 2.500. Dan seterusnya. Sehingga untuk pola ke N, U sama dengan kita peroleh U1 sama dengan 15.000, U2 sama dengan U1 ditambah 1 dikali 2.500, U3 sama dengan U1 ditambah 2 dikali 2.500, U4 sama dengan U1 ditambah 3 dikali 2.500, UN sama dengan U1 ditambah N dikurang 1 dikali 2.500, UN sama dengan U1 ditambah N dikurang 1 dikali B. Secara umum, suatu barisan aritmatika dengan suku pertama U1 sama dengan A dan beda antara dua suku yang berurutan adalah B. Maka UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Terima kasih Zahwa. Kita lanjut permasalahan yang kedua. Seza menabung di bank setiap bulannya dengan pertambahan konstan. Tabungan awal Seza Rp 200.000. Berarti diketahuinya U1 sama dengan 200.000. Dan setiap bulan bertambah 10.000. Berarti selisih dari tabungan Seza setiap bulannya yaitu 10.000. Tentukan besar uang yang harus Seza tabungkan pada bulan ke-12. Yang ditanya suku ke-12. Penyelesaiannya kita menggunakan rumus barisan aritmatika. UN sama dengan A plus N-1 dikali dengan B. U12 kita masukkan ke dalam rumusnya 200.000 ditambah 12 dikurang 1 ditambah 11 dikali 10.000 sama dengan 200.000 ditambah 110.000. Jadi U12-nya 310.000. Terima kasih untuk Anggita dan Zahwa. Sekarang Ibu tanya, bagaimana dengan kelompok lain? Apakah ada yang berbeda dari jawaban teman kalian tadi? Sama, Bu. Sama semua ya? Iya, Bu. Iya, Bu, sama. Permasalahan kita, bayangkan ada seorang penumpang taksi, dia harus membayar biaya, ini ada biaya buka pintu, ya, seharga 15.000. Ya, kemudian ada argo itu 2.500 per kilometer, ya, per kilometer ya. Nah, sekarang kita lihat animasi ini. Nah, mobil berjalan 1 kilometer menjadi 17.500, ya. Kemudian jalan lagi 2 kilometer menjadi 20.000. Jalan lagi 3 kilometer menjadi 22.500. Nah, sekarang kalau 4 kilometer berapa nak kira-kira? Di sini buat tulis. Nih. Kalau 4 kilometer berapa kira-kira? Berapa yang harus dihitung di sini? Berapa? Berapa yang harus ditulis di sini? 25.000 ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa uang yang harus dikeluarkan jika penumpang menempuh jarak 10 km? Nih, kira-kira berapa jawabannya? Kira-kira berapa jawabannya? 40.000. Dapat dari mana nak 40.000? Karena 10 km sama dengan U11. Karena sama-sama dengan U11, ya.
meter. Nah, sedangkan yang ditanya itu adalah 10 kilometer. Jadi dia sama saja dengan U11. Kenapa U11? Kalian perhatikan baik-baik di sini. Pada saat 1 kilometer itu dia ada di suku kedua. Suku pertama itu buka pintunya ya. Sedangkan suku ketiga itu 2 kilometer. Kalau 3 kilometer suku keempat, berarti dia bertambah 1 nah. Ya, bertambah 1 yang ininya. Nah, kalau kita mau nyari ini, ya dia nanya suku 10 kilometer, berarti kita sama saja mencari U11. Kita tambah 1 yang ininya. Ya, 3 tambah 1, 4. 2 tambah 1, 3. Nah, berarti di sini kita mencari U11. Kita akan kaitkan lagi. Nah, dengan rumus pengetahuan kalian. Bahwasanya 15.000 ditambah 1 dikali 2.500, di sini ada 2 dikurang 1. Kita mulaikan dengan N di awal. Kalau tadi kita tambah, sekarang kita kurang. Kita mencari N-nya, kita tambah. Tapi kalau kita mencari N di dalamnya, kita kurang. Yang dari sini naik, kita kurangkan. 2 dikurang 1, 1. 3 dikurang 1, 2. 4 dikurang 1, 3. Nah, 11 dikurang 1, 10. Berarti 10 km. Sini 15.000 ditambah 2 dikurang 1. Supaya datang sampai ini. Kita kali dengan 2.500. Ini juga sama. 15.000 ditambah 3 dikurang 1. Kali 2.500. Kemudian yang ini sama dengan 15.000 ditambah 4 dikurang 1 dikali 2.500. Kalau kalian lihat, ternyata selalu diulang. 15.000-nya diulang terus, ya. Sedangkan di sini selisihnya sama, ya. Kemudian pengurangnya sama 1, 1, 1. 2, 3, 4 ini disesuaikan dengan suku kenya, N-nya, ya. Kalau suku kedua berarti di sini 2, suku ketiga berarti di sini 3, suku keempat berarti di sini 4. Nah, maka kalau 11 sini kita dapat semuanya dimulai dengan 15.000, maka di sini 15.000 ditambah dengan 11 dikurang 1 dikali dengan 2.500. Maka akan dapat 15.000 ya ditambah 11 kurang 1 itu 10 dikali 2.500. Maka kita akan dapat 15.000 ditambah dengan 25.000 didapatlah 40.000. Kita dapat 40.000. Benar dari jawabannya 40.000. Jadi berapa jadi hasil akhirnya? Sama kan yang dijelaskan tadi? Ini yang ini 15.000 ditambah 10 kali 2.500, jadi sama saja dengan 15.000 ditambah 11 kurang 1 dikali 2.500. Maka sehingga bisa kita pakai nih. Ini ya, kita pakai rumus ini. Ini pas saya menggunakan U1 ya. Ya, masih menggunakan U1. Nih, kesimpulan kita tadi, kalian sudah simpulkan tadi. Jika U1 itu sama dengan A, itu sama dengan suku pertama, ya, kemudian beda B atau beda itu sama dengan selisih itu, N-nya banyak suku dan N-nya adalah suku N, maka dapat disimpulkan bahwa rumus mencari suku N secara umum, ya, secara umum adalah UN ditambah A ditambah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali dengan A. Perhatikan ilustrasi berikut, ada burung, ya. Burung ini pertama, burung yang kelompok burung yang pertama itu isinya 2, kelompok burung yang kedua itu isinya 4, kelompok burung yang ketiga itu isinya 6. Tentukanlah jumlah burung pada kelompok ke 100. Silakan dijawab, silakan dicoba jawab. Yang bisa sebutkan nama dan tampilkan jawabannya. Julia bisa, Bu. Siapa? Julia bisa? Oke. Ya, Bu. Silakan dijawab Julia. Diketahui A-nya itu 2, sedangkan B-nya itu 2. Yang ditanya itu U dengan menggunakan rumus, yang ditanya U100, jadi U100 sama dengan A-nya yang diketahui 2 ditambah 100 min 1, B-nya 2, jadi dikali 2. U100 sama dengan 2 ditambah 99 dikali 2. Jadi U100 sama dengan U2 ditambah 198. Jadi akhirnya adalah U100 sama dengan 200. Ya.
Apakah ada jawaban lain? Sama, Bu. Diketahui suku ketiga dan ke-16 dari barisan matematika secara berturut-turut 13 dan 78. Tentukanlah beda suku awalnya, suku kedua satu. Suci bisa, Bu. Mau coba jawab, Bu. Jawab. Diketahui suku ketiga dan ke-16 dari barisan aritmatika secara berturut-turut ada 13 dan 78. Tentukan beda suku awal dan suku kedua satu. Jadi, untuk mencari beda, kita eliminasikan U3 sama dengan A ditambah 2B sama dengan 13, U16 sama dengan A ditambah 15B sama dengan 78. 2 dikurang 15 sama dengan min 13, 13 dikurang 78 sama dengan min 65. B sama dengan min 65 dibagi min 13. Jadi B sama dengan 5. Lalu selanjutnya itu suku awal. Karena sudah ditentukan B sama dengan 5, lalu kita substitusikan A plus 2B sama dengan 13, A plus 2 dikali B yaitu 5 sama dengan 13, A plus 10 sama dengan 13, A sama dengan 13 dikurang 10 sama dengan 3. Karena sudah ditemukan keduanya, kita mencari suku ke-21. Menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali B. U21 sama dengan A plus N-1 dikali B. U21 sama dengan A-nya sama dengan 3, ditambah N-1, B-nya sama dengan 5. Sama dengan 3 ditambah 21, dikurang 1 dikali 5. Dan 103. Jadi U21 sama dengan 103. 2, 15, 40 kita adalah 165 ya. Tentukanlah suku ke-19. Nah, sekarang kalian coba jawab. Ibu Susria, Bu. Susria bisa. Oke, silakan tampilkan Susria jawabannya. Jika U2 ditambah U15 ditambah U40 sama dengan 165, tentukan suku ke-19. Penyelesaiannya, U2 ditambah U15 ditambah U40 sama dengan 165, A ditambah B ditambah A tambah 14B ditambah A ditambah 39B sama dengan 165. A ditambah A ditambah A, 3A. B ditambah 14B ditambah 39B, 54B sama dengan 165. Dibagi 3, 3A dibagi 3A, 54B dibagi 3, 18B, 165 dibagi 3, 55. Jadi, suku ke-19 adalah A ditambah 18B sama dengan 55. Itu 18. Ya, oke. Seharusnya ya pada saat ini tampilkan juga nak U19 ya itu sama dengan A ditambah 19 kurang 1 dikali B itu sama saja A ditambah 18B. Nah, baru kamu ambil kesimpulan ternyata sama. Yang atas ini A ditambah 18B, ini juga A ditambah 18B sehingga suku ke-19 adalah A ditambah 18B sama dengan 55. Itu kesimpulan. Oke? Ada angka yang terlewati. Apa kesimpulan yang bisa kalian ambil pada saat kita belajar hari ini? Kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Nabila? Menentukan suku ke N. Menentukan? Rumus suku ke N. Bukan rumus suku ke N. Kemudian apa lagi? Menghitung suku ke N barisan aritmatika. Baris aritmatika. Ya, baru menentukan rumus suku ke N, menghitung suku ke N. Apa lagi? Menentukan pola bilangan aritmatika. Menentukan pola bilangan. Lagi? Menyelesaikan masalah konseptual pada barisan aritmatika. Konseptual aritmatika, benar. Yang UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Oke. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali dengan B. Baik, itu rumus umum ya. Ya, kita evaluasi dulu ya. Jadi untuk penilaian akhir kalian, itu kalian akan disuruh mengerjakan, ini untuk pengetahuannya, akan disuruh mengerjakan ya evaluasi pada Google Form. Ya, nanti kalian disuruh mengerjakan evaluasi pada Google Form. Nih, ini akan dikirim via Telegram ya. Untuk keterampilannya, kalian disuruh membuat video penyelesaian soal ya dalam video penyelesaian dalam mengerjakan soal. Jadi kalian mengerjakan soal itu kalian videokan cara menjawabnya di mana, proses menjawabnya di mana, gitu ya.
Nanti kalian kirimkan ke Ibu. Untuk video, Ibu harap besar kapasitasnya tidak melampaui 100 MB. Jadi kalian kecilkan dulu ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk penilaian diri. Nah, Ibu mau nanya kalian, mau bertanya nih, apakah kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan untuk kalian? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Ya, menyenangkan. Berikan itu mudah dimengerti. Alhamdulillah. Sangat mudah mengerti, Bu. Terus apakah Ibu belajar terlalu cepat? Tidak. Tidak. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi suku tengah dan sisipan aritmatika. Jadi untuk pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari suku tengah dan sisipan aritmatika, masih tentang aritmatika, tapi untuk ke suku tengah dan sisipannya. Kemudian untuk tindak lanjutnya, jangan lupa tugas-tugasnya dikumpulkan ya Ibu tunggu hari ini. Untuk videonya mungkin bisa sampai besok ya. Setelah itu terima kasih untuk pembelajarannya hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, supaya ilmu yang kita dapat itu berkah dan barokah dan bermanfaat kedepannya untuk kalian semua dan untuk Ibu juga, kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian, patuhi protokol kesehatan nak ya. Kalau keluar jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jangan terlalu berdekat-dekatan ya. Karena kita tidak tahu virus itu akan menyerang kapan dan waktunya kapan itu kita tidak akan tahu ya. Jaga terus kesehatan kalian supaya kalian tetap bisa belajar dengan tenang. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.